kalian sudah ada perhatian kepada kami, sudah datang kemari. Kami tidak mengambil suatu hal yang jelek, ya. Ini suatu pemicu kami. Jadi mana kertas aspirasinya mana? Mana tadi yang kami minta, Pak? Apa tadi poin-poin yang mau diajukan tadi yang difotokopi? Oke, ini nih. Ini kami tampung. Sementara ini apa nih? Bansos, ya. Bansos kami apa tuh? Oke, korupsi sudah menjadi interest kami. Untuk dipahami Bapak-Bapak, ya, untuk penanganan tipikor kita memang sebenarnya tidak terlalu menjadi alasan. Keterbatasan SDM satu, kemudian persidangan kita di Medan. Kalau sidang kita 3 bulan, berarti hampir 3 bulan penyidik-penyidik tipikor kami ini ke Medan, ya. Itu permasalahannya. Jadi nggak bisa terlalu full. Kami tetap bekerja, ya. Kemudian masalah dana desa ini sudah menjadi kebijakan pemerintah bahwa untuk dana desa kita proses melalui APIP dulu, inspektorat, kita lihat bagaimana penyelesaiannya, apakah kalau ada pekerjaan kurang ditambah dulu, kalau ada yang terlanjur uangnya tidak jelas harus dikembalikan, atau secara administratif bupati bisa bertindak tegas terhadap pejabat yang bersangkutan untuk memenuhi kehendak-kehendak masyarakat ini. Nah, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, tidak ada kesadaran untuk mengembalikan, tidak ada kesadaran untuk memulihkan kerugian negara, tidak ada kesadaran untuk memperbaiki pekerjaan yang kurang, maka tentunya akan kembali kepada kami. Ya, itu prosesnya. Sementara ini memang kita sedang menunggu hasil dari inspektorat dan yang sudah ada penghitungan kerugian negaranya yang tidak ditindaklanjutkan oleh pejabat yang bersangkutan, maka kami segera akan memprosesnya, ya. Kami akan prosesnya, tapi yang masih berada di inspektorat kita sama-sama menunggu. Khusus intel siap lanjut, siap ya. Kita intel. Ya, saya syukur sekali bapak-bapak datang, ini membisu kami, ya. Ya, kita bukan musuh, ya. Kita warga negara Indonesia. Cuma saya agak sayangkan dalam situasi COVID ini kita begini, saya khawatir pulang nanti ada yang bermasalah. Saya keluarga lah, ya. Besok kalau ada yang tidak puas ketemu saya, cuma kontak dulu sama kasih intelnya, kontak dulu mau ketemu, ya. Ya. Kemudian apa lagi? Masalah bansos, kita ada yang diperiksa yang sedang kita jalani. Saya tidak tahu apakah bansos yang kami laksanakan apakah termasuk yang Bapak masuk. Kalau BLT karena ini kita pelajari dulu, kalau disinyalir ada kesalahan penerima, ya, ini sifatnya manusiawi, artinya mungkin tergantung profesionalisme, kemudian tergantung saat pendataan. Salah orang masih bisa diperbaiki, kalau yang tidak berhak menerima tidak mau mengembalikan atau dialihkan kepada yang berhak, ya paksa ganti rugi, ya. Itu kebijakan pejabat atau sektor stakeholder yang bertanggung jawab untuk melakukan pemulihannya, ya. Demikian intinya bapak-bapak, kami ingin sekali memenuhi yang apa bapak-bapak sampaikan, ya. Tapi keterbatasan kita di jumlah penanganan dan biaya-biaya, ya, kalau kita hitung ya, kami hanya mendapat penuntutan satu tahun ini berapa? Kami hanya punya satu kegiatan penuntutan. Penyelidikan hanya satu, penyidikan hanya satu-satu, Pak. Jadi kita membagi semua itu, baik dari segi pembiayaan kita bagi, dari segi waktu kita bagi. Terima kasih bapak-bapak. Terlepas dari semua itu, kami semakin bersemangat dengan datang
tentunya bapak-bapak ini ya. Saya sangat mendukung hal-hal ini. Namun untuk besok-besok tolonglah berdasarkan undang-undang menyampaikan aspirasi masyarakat ya, berhak, betul berhak, tidak boleh dihalangi. Kalau dihalangi ada pidananya, polisi menghalangi juga ada pidananya, saya kejaksaan menghalangi ada pidananya, sepanjang bapak-bapak itu ketika mengajukan syarat-syarat pengajuan aspirasi itu memenuhi syarat. Satu, penyampainya 1 kali 24 jam dengan surat tertulis. 3 kali 24 jam dengan surat tertulis. Kalau tidak berdasarkan pasal 13-nya, tidak memenuhi itu, bisa dibubarkan Pak, bisa dibubarkan. Tapi karena kalian adalah saudara-saudara kita semua, kita terima aspirasinya. Tadinya saya pengen masuk beberapa orang, kalau mau masuk semua nggak bisa, saya terpaksa keluar. Kalau di dalam kita bisa bicara agak santai, agak nyaman hati. Ini aspirasinya ada berapa ini? Dikasih kami ya, biar menjadi catatan kami, pemicu kami untuk bekerja lebih giat lagi. Terima kasih. Kalau bapak-bapak sekalian, warga sekalian memandang kinerja kami belum memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akan berupaya lebih baik lagi. Gimana Pak? Baik, terima kasih banyak kepada Kejarian Selatan yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat Selatan. Benar Pak yang Bapak sampaikan bahwa itu dari penjelasan Bapak terkesan sepertinya memberikan melemparkan kami ke alus yang tinggi Pak. Mengapa saya katakan bahwa ke alus yang tinggi? Bahwa Bapak tadi memberikan alasan bahwa alasan Bapak tidak memproses setiap laporan-laporan yang masuk di Kejarela karena terlalu sibuk, kekurangan anggaran, kekurangan penyidik. Saya pikir itu bukan sebuah alasan Pak, bukan sebuah alasan masalah waktu. Betul. Bukan masalah alasan. Mengapa saya katakan itu Pak? Saya mengingatkan 1 tahun yang lalu, kami juga sudah aksi di sini Pak, masalah dana desa di Kecamatan Majini Pak. Tetapi sampai detik ini sudah 1 tahun lebih Pak. Apakah itu juga terkait masalah waktu? Bentar Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pikir tadi Bapak mengatakan bahwa ini masalah inspektorat semua. Seolah-olah kami dilempar lagi ke sana, ke alusi jauh. Kami sangat memohon kepastian hukum, kepastian waktu daripada Kejarian Selatan atas setiap laporan-laporan yang kami masukkan. Terlebih dari laporan KPK, lembaga KPK, lembaga kami, antara kami limpahkan, kami meminta kepastian hukum itu, kepastian waktu itu. Jangan dibuat kami tidur, jangan dibuat kami terlena ke alusi tinggi Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, seharusnya bahwa sebelum Pak Kejari yang terhormat menyampaikan penjelasan-penjelasan ini, sudi kiranya diberikan, diperkenankan kepada kami untuk membacakan semua tuntutan kami. Baru nanti setelah itu satu persatu dikupas supaya rakyat juga mengetahui apa tuntutan kami pada hari ini. Setuju. Merdeka. Oke Pak, mungkin bisa mundur sedikit Pak ya, kita jaga jarak sedikit Pak ya. Mundur Pak ya, dijalankan sedikit Pak. Biar mundur sedikit Pak, mundur. Biar komunikasinya enak. Mundur sedikit. Baik. Ya tetap jaga jarak Pak ya. Ya tetap jaga jarak protokol kesehatan. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Baik. Tadi penjelasan Bapak Kejari mengatakan membuat kami bangga dan senang. Tetapi ketahuilah Pak, kami ini bukan anak-anak. Ya, kami ini juga lembaga dipimpin oleh Pradan Indrianas Gaho di Jakarta, dan penasehatnya adalah termasuk Marinus Gea yang di DPR RI. Dan hal ini Pak telah diketahui oleh pejabat-pejabat di pusat. Ketahuilah itu Pak. Nah jadi tadi penyampaian Bapak bahwa di Kejaksaan Selatan kekurangan anggaran. Saya rasa itu bukan urusan kami Pak. Ya, itu bukan hak kami mau menginvestasi harus. Betul. Itu bukan hak kami. Kita perlu Pak. Boleh kami ini pakai lembaga untuk menuntut pejabat pusat sana untuk memberikan anggaran. Berapa Bang Bapak?
Tapi ngapain Pak? Ajari dia selatan khususnya di dalam ini. Saya terlena. Betul. Bukan hanya 1 kali 2 kali kami dengar. Di dalam itu terima suap dari PC. Betul. Betul ini Pak. Kasus PC di Kecamatan Toma udah kurang lebih setahun. Hasil audit telah keluar. Apa lagi kami tunggu ini? Itu hanya Bapak memberikan kami permen, mau pulang permen. Kami tidak suka Pak. Buktikan hukum sesuai instruksi MA. Poin 1, 5, dan 6 itu. Bukan itu yang ditutup. Berapa besarnya kasus? Tidak. Yang diharapkan adalah di lokasi di mana pimpinan Bapak memimpin. Usahakan tidak ada tindakan pidana korupsi. Usahakan tidak ada. Buktikan contohnya. Ini Pak, kami ketahui sepanjang Bapak di sini memang. Maaf Pak, terlalu lancar saya ngomong. Belum pernah kami tahu gebrakan Bapak. Betul. Kami butuh keadilan. Ya, harapan kami semoga Bapak bisa mendengar ini. Terakhir 1 bulan yang lewat, kami sudah menyampaikan kasus korupsi dana desa kembali lagi di Hibala. Loh, kok selangkah lebih maju Polres telah memanggil itu yang bersangkutan. Ada apa dengan jaksanya selatan ini? Yang pasti Pak, kami akan datang kembali. Dan bukan untuk mediasi secara kecil-kecilan. Kalau perlu, seluruh wilayahnya sudah turun sama polisi. Ini bukan ancaman. Ini bukan ancaman. Inilah tindakan. Saya siap mati demi keadilan. Ingat Pak, kerugian negara 400 juta kali sekian 456 desa. Berapa kerugian negara? Bayangkan. Luar biasa. Anak cucu saya, bahkan anak cucu Bapak besok juga menanggung itu. Betul. Jadi ketahui itu Pak, luar biasa anggaran itu dimakan. Betul kan ya selatan tidak ada korupsi? Yakin kita? Tidak. Bongkar Pak, bongkar. Saya siap. Kami siap dari lembaga. Mendukung Di Ganjar ini kabupaten selatan. kota. Siap. Backup kejaksaan negeri selatan. Tapi jika tidak Pak, maka ketahuilah, kami bukan mengancam Pak. Ya, kita bisa siap masuk di penjara. Yang penting dalam keadilan. Nama saya rumusan lah ya Pak. Merdeka. Jika tidak diproses secara hukum yang telah keluar hasilnya kerugian negara kurang lebih 400 juta, ketahui dalam waktu dekat kami akan sampaikan lagi di sini. Harapan kami tangkap. Jangan alasan di inspektorat. Inspektorat itu apa? Tai sama dia itu. Inspektorat. Apa yang lebih berhak? Buat tindakan. Ada apa? Inspektorat PNS Dipanggil. hanya memantau mengaudit. Bapak justru menindak. Anggap. Nah, jadi Pak, kami langsung ngomong. Kami bosan. Sekarang turun di lapangan. Bosan kami Pak. Selangkah maju Polres. Pimpinan nasional, pimpinan nasional keadaan umum yang di Jakarta mengetahui hal itu Polres yang akan maju. Dia senang. Ada apa dengan kekasaannya selatan ini? Terlalu berloyo-loyo dan jelas Pak. Coba cek di dalam. Ada yang menerima suap atau apa? Oh, luar biasa itu. Luar biasa. Malu ya. Saya nggak mau. Saya hanya mau bilang sama Bapak. Tolong instruksikan kepada bawahan Bapak. Jangan terima suap. Terutama tidak ada kasus dari lembaga kita masuk sini. Diproses Pak. Kita ini mitra loh. Mitra kita bukan musuh. Berapa kali kami mau ngajak audiens secara damai. Bapak terus nolak. Kami minta SP2AP kasus Kecamatan Toma. Tidak pernah dikeluarkan. Apa ini? Berarti Bapak ini sesuatu yang menegakkan hukum di selatan. Harusnya laku itu. Tidak perlu sama kami itu. Tidak ada itu. Katakan. Saya siap masuk penjara. Turunkan. Saya bilang sama Bapak. Jika tidak, Bapak tidak mau. Jika Bapak tidak sanggup. Maaf Pak. Ya silakan dulu. Silakan. Masih hanya yang tidak di belakang Bapak. Oke. Korwili wilayah seluruh dia akan mau ngomong. Silakan itu. Baik. Ya, sekali lagi terlebih dahulu kami imbau untuk menggunakan kata-kata yang sopan dan kata-kata yang santun Pak. Karena kita orang yang beradab Pak, orang yang berbudaya dan beradat Pak. Jadi gunakan kata-kata yang santun, tidak menggunakan kata-kata yang kotor seperti tadi. Bisa Pak ya? Terima kasih Pak. Ya bisa, silakan Pak. Tadi Bapak Kejaksaan mengatakan bahwa persoalan ini mandek dari inspektorat. Betul. Dan saya ada pengalaman untuk ini. Bahwa ada hambatan dari inspektorat untuk tidak mengaudit. Nah, biasanya ketika kita sudah unjuk rasa seperti ini, Kejaksaan yang Selatan harus bertindak, langsung turun ke inspektorat, meminta hasil auditnya. Karena seperti itu. Nah,
supaya ke depan juga kami tidak menyalahkan kejaksaan, bahwa kejaksaan Nia Selatan yang sengaja mendiam-diamkan persoalan ini. Betul. Tapi bila dalam beberapa bulan ke depan hasil pun tidak kita temukan, berarti penyakitnya di kejaksaan, bukan di inspektorat. Setuju kawan? Setuju. Dan hari ini mungkin jumlah kami tidak seberapa, Pak. Dan Lebih besar. ke depan akan lebih besar lagi, dan kami bukan datang untuk meminta Bapak menuntaskan semua persoalan ini, tapi kami meminta Bapak untuk turun dari jabatan Bapak. Tapi kami masih percaya kepada Bapak dengan kehadiran kami pada hari ini, bahwa Bapak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan penuh integritas. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan dengan membacakan. Baik, terima kasih Pak. Kejaksaan Nia Selatan. Kami sangat bangga dan menghormati Bapak. Istilahnya hari ini kami sungguh menaruh perhatian dan hormat kepada Bapak karena menjumpai kami secara langsung. Tentu perkataan Bapak bukan hanya perkataan biasa-biasa saja. Ini adalah perkataan jabatan, mempertaruhkan jabatan Bapak di depan rakyat Nia Selatan. Maka di depan Polres sesama hukum, sesama penegak hukum. Kami yakin pasti Bapak akan memproses itu. 2 kasus yang akan masukkan dari lembaga PK Nia Selatan, yaitu 1, Desa Babagadur Kecamatan Toba, segera. 2, PC Kedesi Malah sekarang posisi camat, tangkap dia. Itu udah 1. Apanya? Kasusnya dan bukti terlambat semua. Baik Pak, tuntutan kami akan cuma baca hari ini. Tuntutan pimpinan daerah lembaga komando pemberantasan korupsi LKPK Kabupaten Nia Selatan. Aksi damai kepada Kejari Nia Selatan. 1, mendesak Kejari Nia Selatan untuk memproses hukum terlapor tindak pidana korupsi di seluruh Kabupaten Nia Selatan. Berarti bukan hanya di desa ini Pak, tapi seluruh Nia Selatan. 2, mendesak Kejari Nia Selatan menangkap pelaku dengan tindak pidana korupsi di wilayah Kecamatan Tomang dan Kecamatan Ibala yang sudah diadukan atau dilaporkan oleh lembaga KPK. 3, menuntut profesionalitas penyidik Kejaksaan Negeri Nia Selatan. 4, mendesak Kejari Nia Selatan untuk proses hukum semua laporan masyarakat. 5, mendesak Kejari Nia Selatan untuk mematuhi dan melaksanakan pasal 41 Pak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Saya rasa Bapak sudah paham itu. Tegakkan itu Pak Undang-Undang 41 itu. 6, mendesak Kejari Nia Selatan untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara yang anti korupsi, yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Katakan Pak, ya, perlu kami sampaikan di depan umum biar juga rakyat Nia Selatan mengetahui. Kita ini mitra bukan musuh. Mari kerjasama. Catatan, apabila kepala Kejari Nia Selatan tidak menjalankan tuntutan dari aksi kami di atas, maka kami minta kepada Bapak untuk mundur Pak. 2, apabila kepala Kejaksaan Negeri Nia Selatan tidak menjalankan dan menuntaskan poin-poin tuntutan aksi damai di atas dalam waktu paling lambat 1 minggu ke depan, maka lembaga KPK Nia Selatan bersama LKPK seluruh Kepulauan Nias akan mengadakan aksi damai yang lebih besar. 3, apabila kepala